Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Ervina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang usulan tugas akhir 1 yang berjudul tentang pengenalan pola tulisan tangan aksara Sasa menggunakan ekstraksi fitur PCA dengan metode ANN. Yang pertama, agendanya itu latar belakang. Kedua, rumusan masalah, batasan, tujuan, dan manfaat. Ketiga, tentang metode. Keempat, tentang tinjauan pustaka. Kelima, tentang blok diagram sistem. Keenam, tentang data. Ketujuh, tentang preprocessing. Kedelapan, tentang ekstraksi fitur. Kesembilan, tentang klasifikasi. Dan kesepuluh, tentang teknik pengujian sistem. Dan yang terakhir, skenario uji. Yang pertama, latar belakang. Dapat diketahui di zaman dahulu banyak ditemukan tulisan aksara pada batu, kertas, atau kulit untuk menulis informasi, salah satunya yaitu di Lombok. Lombok memiliki aksara tersendiri yaitu aksara Sasa. Aksara Sasa merupakan salah satu dari ragam tulisan aksara yang ada di Indonesia. Banyak di zaman sekarang, aksara Sasa jarang dipelajari oleh generasi muda karena hanya sebagian sekolah yang masih mengajarkannya. Sehingga beberapa orang sulit untuk mengenali huruf aksara Sasa. Sehingga penelitian ini untuk membantu orang mengetahui aksara Sasa dan dapat membedakannya dengan memanfaatkan teknologi menggunakan prinsip machine learning. Yang kedua itu kita bahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana performa dan persentase keberhasilan dari ekstraksi fitur PCA yang digabungkan dengan klasifikasi metode ANN untuk pengenalan pola huruf aksara Sasa. Yang ketiga itu batasan masalah. Yang pertama, batasannya itu menghasilkan nilai akurasi dalam bentuk nilai persentase saja. Yang kedua, data berupa tulisan tangan orang di kertas HVS yang diubah menjadi soft file melalui scanning. Yang ketiga, untuk mengenali huruf aksara Sasa. Yang keempat, kategori tulisan tangan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, kuliah yang pernah mempelajari aksara dan yang tidak mempelajari aksara. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui performa dan persentase keberhasilan dari ekstraksi fitur PCA dan klasifikasi metode ANN dalam mengenali pola tulisan tangan aksara Sasa. Jadi metode yang saya angkat yaitu ekstraksi fitur menggunakan PCA dan diklasifikasikan menggunakan ANN yaitu backpropagation. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada penelitian sebelumnya yaitu ada pada penerapan metode distance transform pada kernel diskriminan analysis untuk pengenalan pola tulisan tangan angka berbasis prinsipal komponen analisis. Terus pengenalan pola huruf hijaiyah Kattkufi dengan metode deteksi tepi sobel berbasis jaringan syaraf tiruan backpropagation dengan akurasi 100%. Yang ketiga ada recognition of alphabet character and Arabic numeral using backpropagation neural network. Akurasinya 92%. Yang keempat ada pengenalan karakter sandi rumput pramuka menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation dengan akurasi 76,28% sampai 78,37%. Selanjutnya ada penelitian tentang penggunaan deteksi tepi pada sistem pengenalan tulisan tangan aksara Lampung berbasis jaringan saraf tiruan dengan akurasi 78%. Selanjutnya pengenalan pola senyum menggunakan backpropagation berbasis ekstraksi fitur prinsipal komponen analisis atau PCA dengan akurasi 82,67%. Selanjutnya yaitu ada identifikasi citra tanda tangan berdasarkan grid entropy dan PCA menggunakan multi-layer perceptron. Akurasinya 87,22%. Selanjutnya yaitu ada dampak reduksi sampel menggunakan PCA pada pelatihan jaringan saraf tiruan terawasi studi kasus pengenalan angka tulisan tangan dengan akurasi 86,25%. Selanjutnya itu ada hasil ekstraksi algoritma PCA untuk pengenalan wajah dengan bahasa pemrograman Java Eclipse IDE dengan akurasi 86,5%. Dan terakhir ada implementasi jaringan saraf tiruan untuk pengenalan pola notasi balok menggunakan metode backpropagation dengan akurasi 91,2%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang blok diagram sistem.
Blok diagram sistem ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses pelatihan, pengujian, dan klasifikasi. Yang pertama, pada tahap pelatihan prosesnya yaitu yang pertama itu mulai. Setelah itu data latih citra aksara sasa, yang dimana ini adalah proses awal masuknya data citra yang akan di-training dalam sistem. Selanjutnya, proses pre-processing. Di pre-processing ini yaitu tahap perbaikan citra agar dapat diolah secara optimal. Selanjutnya yaitu citra yang sudah di pre-processing akan ke tahap selanjutnya, ekstraksi fitur menggunakan PCA. Jadi citra yang sudah optimal tadi akan diproses untuk mendapatkan fitur-fitur yang ada pada setiap citra. Selain itu di proses pengujian, yang pertama itu juga sama seperti yang tadi, yaitu mulai. Terus data uji citra aksara sasa, proses masuknya citra yang akan diuji pada sistem. Selanjutnya itu pre-processing, sama seperti tahapan sebelumnya. Selanjutnya ekstraksi fitur PCA sama dengan proses sebelumnya pada proses pelatihan. Setelah itu hasil dari proses pelatihan dan proses pengujian dibandingkan, dan hasil dari tahap hasilnya akan diklasifikasikan menggunakan ANN untuk mengenali aksara, lalu sistem selesai. Data yang saya ambil di sini yaitu dari SD, SMP, SMA, kuliah yang pernah belajar aksara sasa dan yang belum pernah belajar aksara sasa. Jadi perjenjang pendidikan saya mengambil 10 orang untuk menulis 15 kali setiap orang. Jadi satu lembar itu dibagi menjadi 18 kotak. Dengan satu kotak itu memiliki ukuran 4 x 4 cm membentuk persegi. Hasil tersebut akan di-scan menggunakan scanner agar menghasilkan soft file dalam bentuk format .jpg. Selanjutnya yaitu pre-processing. Yang pertama yaitu cropping. Cropping adalah proses pemotongan citra pada elemen tertentu pada area citra. Proses ini bertujuan untuk mengambil elemen yang diinginkan dari citra, yaitu untuk memisahkan 18 huruf aksara yang ada pada satu citra sebelumnya dan dibagi menjadi 18 citra berbeda. Yang kedua, ada tahapan resize. Resize merupakan proses pengubahan piksel citra yang tujuannya untuk mempermudah proses pada sistem. Yang ketiga, ada proses grayscale. Grayscale adalah merubah citra warna menjadi citra warna keabuan yang bertujuan untuk meringankan kinerja sistem pada saat proses pelatihan dan pengujian. Yang keempat, ada reduksi dimensi, yang dimana dilakukan pada penelitian ini untuk mengubah citra 2 dimensi menjadi citra 1 dimensi. Yang terakhir, ada proses normalisasi. Normalisasi ini untuk mengubah nilai agar rentang nilainya itu antara 0 sampai 1 untuk mempermudah perhitungan, jadi datanya itu seragam. Kita masuk ke tahapan ekstraksi fitur menggunakan PCA. Yang pertama yaitu menghitung nilai min dari setiap kolom dengan rumus min sama dengan 1/n, sigma J sama dengan 1 sampai N dikali A. Yang kedua, menghitung min corrected data dengan X kurang A dikurangi matriks A rata-rata. Yang ketiga, menghitung matriks kovarian dengan rumus kovarian sama dengan A dikali A transpose. Yang keempat, menghitung nilai eigen dan eigenvektor dengan rumus kovarian dikali vektor sama dengan eigen dikali vektor. Untuk mendapatkan nilai eigen, rumus dipecah menjadi determinan dari kovarian dikurangi nilai eigen dikali matriks identitas sama dengan 0. Yang kelima, menghitung ciri PCA menggunakan rumus PC kali A transpose dikali vektor. Yang keenam, menghitung nilai PC yaitu dengan PCA kali A dikali PC.
yaitu tahapan klasifikasi menggunakan ANN backpropagation. Langkah ke-0, inisialisasi bobot, ambil bobot awal dengan nilai acak yang cukup kecil. Langkah ke-1, jika kondisi penghatian belum terpenuhi, lakukan langkah ke-2 sampai ke-9. Langkah ke-2, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah ke-3 sampai 8. Fase pertama, yaitu feed forward. Langkah ketiga, tiap unit masukkan, menerima sinyal dan meneruskan ke unit selanjutnya, yaitu lapisan tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran pada lapisan tersembunyi menggunakan rumus Z-net sama dengan V plus I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali X dikali V, dan gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya dengan Z sama dengan fungsi Z-net. Selanjutnya, dan kirim sinyal tersebut ke semua unit lapisan atas atau unit-unit output. Langkah ini dilakukan sebanyak jumlah lapisan tersembunyi. Langkah kelima, hitung semua keluaran jaringan di lapisan output dengan rumus Y-net sama dengan W atau beban plus J sama dengan I sebanyak P dikali Z dikali W, dan gunakan fungsi aktivasi sigmoid biner untuk menghitung sinyal outputnya dengan rumus Y sama dengan 1 per 1 plus epsilon pangkat min Y-net. Yang kedua ada fase backpropagation. Langkah ke-6, hitung faktor unit error keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran. Error sama dengan T dikali Y dikali V aksen atau fungsi aksen dalam kurung Y-net. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai W dengan laju percepatan alpha sama dengan delta W dikali A dikali Z. Kemudian hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai W dengan delta W dikali alpha dikali nilai error. Langkah ke-7, hitung faktor error unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi dengan error net sama dengan sigma K sama dengan 1 sebanyak M dikali error dikali W. Faktor error unit tersembunyi rumusnya error dikali error net dikali fungsi dari Z-net. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V dengan rumus delta V dikali alpha dikali error dikali X. Kemudian hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V dengan delta V dikali A dikali error. Fase terakhir yaitu fase ketiga, perubahan bobot. Jadi langkah-langkah ke-8 tuh tiap-tiap unit output memperbaiki bobotnya. Jadi W bobot baru sama dengan W bobot lama dikali delta W atau perubahan W. Tiap-tiap unit tersembunyi memperbaiki bobotnya dari 0 sampai seterusnya sebanyak N. Jadi V yang baru sama dengan V yang lama ditambah delta V. Terus langkah terakhir, kondisi pelatihan berhenti. Selanjutnya yaitu teknik pengujian, yaitu ada akurasi, presisi, sama recall. Akurasi itu rumusnya akurasi sama dengan jumlah data sesuai target per total keseluruhan, sedangkan presisi rumusnya presisi sama dengan jumlah data yang sesuai target di satu kelas per jumlah seluruh data sesuai target. Yang terakhir ada recall. Rumusnya itu recall sama dengan jumlah data yang sesuai target di satu kelas per jumlah data di satu kelas. Yang terakhir ada skenario uji. Jadi di sini neuron outputnya itu ada 18 neuron. Terus jumlah hidden layer yang digunakan itu ada 1, 2, atau 3. Terus fungsi aktivasinya yang digunakan di penelitian itu menggunakan sigmoid biner. Learning rate-nya itu sebagai parameter ujinya itu dari 0,1 sampai 0,9. Yang kelima tuh batas epochnya itu sebagai parameter ujinya itu sebesar 1000. Batas errornya 0,01
Sedangkan pemilihan eigenvalue untuk hasil ekstraksi sebagai parameter ujinya itu 1 kali 8, 1 kali 16, dan 1 kali 32. Dan yang terakhir pembagian data untuk training dan testingnya itu 70, 30%, 75, 25%, dan 80, 20%. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, bisa diskusi lewat forum yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.